Ngobrol tentang COVID-19. Halo, Assalamualaikum, selamat malam dok. Halo, Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak Ana. Salam kenal Dokter Adam, dokter muda berbakat yang wah sudah tidak perlu diragukan lagi nih, lagi S3 ya kamu ya di Jepang ya. Betul, lagi S3 di Jepang. Keren banget sih. Sekarang kamu lagi di Indo atau lagi di Jepang sih? Di Jepang nih, pintu Doraemon belakangnya kan. Oh, enak banget sih. Aku pengen ke pintu Doraemon itu. Aku pikir kamu di Indonesia. Jadi kemarin waktu kita satu sesi bareng nih si webinar itu posisinya Dokter Adam ini lagi di Jepang. Di Jepang, saya kalau pulang ke Indonesia di DO, Kak. Iya ya, apalagi lagi pandemi begini ya. Betul. Oke, Dokter Adam boleh ceritain dulu ke teman-teman sambil nyapa juga followers aku, dan aku juga mau nyapa followers Dokter Adam. Ini kan Dokter Adam lagi ambil S3. Kamu dulu di Universitas Indonesia ya dok ya? Betul, di Universitas Indonesia S1-nya. Oke, dan sekarang lagi ngambil S3, ambil studi apa nih? Oh, sekarang lagi ngambil S3. Mungkin gampangnya tuh kayak jurusannya penyakit jantung ya, tapi saya bukan spesialis. Jadi, kalau nanti mau ambil spesialis, harus pulang ke Indonesia, kuliah lagi. Jadi ini kayak ambil S3-nya dulu, ntar balik lagi. Gitu sih. Jadi kayak semacam license-nya belum dapat spesialisnya, tapi ini studi ilmunya belajar di sana di setara S3 gitu ya? Kayak belajar ilmu dasarnya sih, tapi Ilmu buat dasarnya. nggak ketemu pasien sih kalau di sini. Oke, makanya license-nya harus ambil dulu di sini untuk ketemu pasien gitu ya. Harus ke Indonesia dulu kalau mau ambil spesialisnya, betul. Iya, iya benar. Psikolog tuh sebenarnya sama dok. Kita kalau ambil S2 di luar, kita tuh nggak dapat license, nggak boleh praktek. Jadi memang harus di dalam. Nah, kalau mau di luar nanti beda lagi nih gitu. Oke, anyway, itu yang dipelajari adalah jantung. Kenapa dok ngambil itu dok? Aku pengen nanya dulu nih. Kalau kenapa ambil jantung, kebetulan dari awalnya emang tertarik jantung sih dari awal. Terus kemudian ada kesempatannya. Jadi kayak kebetulan UI itu punya hubungan yang cukup baik sama Kobe, terutama dari departemen jantungnya. Jadi kayak lebih kebetulan ada jalannya dan kebetulan suka jantung, jadi ya udah sekalian ambil aja. Gitu sih, Kak. Oke. Baik dok. Dok, boleh tahu nggak sedikit tentang kondisi negara Jepang sendiri di tengah pandemi COVID ini? Seperti apa sih situasinya? Masyarakatnya masih melakukan karantina, dan bagaimana sih situasinya tentang COVID ini sendiri di Jepang? Wah iya, situasinya kalau buat COVID sendiri di Jepang sampai saat ini tuh masih gelombang 3 ya. Jadi kan kalau di Indonesia gelombang 1 masih nanjak terus, di sini udah 3 kali naik turun. Sekarang gelombang 3-nya udah cukup di bawah. Jadi bahkan kayak di kota saya, di Kobe itu, orang-orang udah mulai berani kayak Jumatan lagi, aktivitas lagi. Udah nggak Iya. seserem yang gelombang. Jadi sempat naik banget waktu emang bulan Desember sama Januari. Sekarang udah jauh lebih mending sih kondisinya. Iya dok, aku juga melihat beberapa negara kayak di New Zealand zero kasus gitu ya. Ini kondisi negara kita kan masih di gelombang 1 nih dok. Sebenarnya kalau menurut dokter Adam sendiri nih ya, sebagai tenaga medis juga gitu melihatnya, ini sebenarnya apa sih dok yang terjadi? Apakah memang ada yang belum kita bisa terapkan seperti negara-negara ini? Ya walaupun sudah banyak yang ngebahas juga sih tentang ini gitu, tapi aku pengen dengar dari dokter Adam sendiri, menurut dokter Adam seperti apa? Oke, kalau saya ngelihatnya kan kalau misalnya buat penanggulangan pandemi atau COVID itu kan pasti ada 2 pihak ya. Ada dari pemerintahnya, ada dari masyarakatnya. Nah, kalau dari pemerintahnya sendiri, itu waktu pas fase awal, itu kapasitas PCR kita tuh belum sampai ke titik yang minimal sebenarnya. Jadi kayak naik perlahan, jadinya kan mau nggak mau, kapasitas PCR naik, jumlah kasus juga akan naik kan. Jadi berhubung kesannya kayak kita masih naikin terus, makanya gelombangnya tuh kayak masih naik terus. Jadi mungkin aja sebenarnya udah ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, cuma nggak terdeteksi dengan baik. Ada potensi itu. Kalau dari masyarakat, kalau saya lihat, kalau dari cerita sih ya, saya kan nggak di Indonesia, kayaknya masalah kepatuhannya, jadi emang ada orang-orang yang pakai maskernya tuh kayak sekenanya, atau ketika di kantor atau di mana merasa aman, teman saya buka maskernya, protokol kesehatannya nggak jalan, kayak saya lihat ya, lebih ke kepatuhan gitu sih. Iya, betul dok. Saya sih juga melihatnya sama ya dok ya, bahwa sekarang ini memang kesadaran kita terhadap COVID ini juga berbeda-beda gitu, pemahamannya juga berbeda-beda. Nah sebenarnya ini yang lebih baik yang seperti apa sih, antara kita itu takut mau cari tahu gitu ya,
atau kita sama sekali nggak perlu tahu gitu tentang COVID dan vaksin karena memang kayak capek gitu dok, kayak mengalami fatigue gitu menghadapi pandemi ini gitu. Oke, jadi ya ini kayak dua sisi mata uang ya. Jadi Ya. kita kalau misalnya tetap berusaha mencari, itu akan sampai ke kondisi fatigue pasti ya. Karena ngelihat Pasti. kondisinya, apalagi misalnya bukan orang medis gitu. Jadi kayak bingung gitu, kok beritanya banyak, kayak gini semakin lama nyeremin, kadang beritanya nggak jelas, maksudnya nggak paham. Nah itu maksudnya malah fatigue. Nah tapi kalau kita nggak cari tahu, itu mungkin kita lebih aman, cuma maksudnya lebih tenang pikirannya, tapi kita banyak yang nggak tahu jadinya. Jadi kalau saya sih biasanya kalau ngedengar orang-orang itu mereka ambil jalan tengah. Jadi mereka tetap nyari informasi tapi membatasi. Jadi misalnya kayak waktunya misalnya cuma berapa jam dalam sehari mereka cuma nyari informasi tentang COVID. Selain itu mereka nggak denger kayak gitu sih. Jadi kayak lebih membatasi waktu. Itu WHO juga bilang hal yang sama sih, buat menghindari fatigue di era pandemi ini mau nggak mau kita harus batasi informasi kita. Atau mungkin sumbernya cuma dari kita sempitin cuma dari beberapa aja, nggak dari semua sumber kita ambil kayak gitu sih. Jadi banyak strategi sebenarnya. Oke. Baik dok. Iya sih bener banget. Apalagi kalau dari psikologi sendiri tuh manusia tuh kayak punya satu kelelahan ketika menerima informasi berulang dalam kurun waktu yang sama dan lama gitu dok. Jadi ibaratnya berita positif pun misalnya nih ya dokter Adam dikabarin tentang hal positif yang menyenangkan di Indonesia nih. Kalau diomongin tiap pagi, dikabarin berita yang sama, pasti capek juga kan dok, apalagi Betul, dengerin betul. COVID gitu. Nah, Betul. ngomong-ngomong soal COVID nih dok, itu tuh Mm-mm. sekarang ini kan kita lagi dalam upaya untuk mendistribusikan vaksin ya. Mm-mm. Dan ini kan beritanya simpang siur gitu dok, vaksin sendiri ini dikatakan benar-benar belum bisa siap untuk didistribusikan. Tapi satu sisi ya namanya juga upaya, apa sih salahnya gitu. Sebenarnya sikap apa ya dok ya yang harus kita lakukan gitu sebagai masyarakat yang nggak ngerti tentang vaksinasi ini sendiri. Karena kalau saya mau cari tahu tipe vaksin apa ya dimanapun juga saya nggak ngerti gitu kan, bukan orang medis gitu. Apa yang harus kita lakukan ya menurut dokter Adam di sini? Oke, kalau saya ngelihat misalnya saya sebagai posisi masyarakat umum yang ngelihat situasi ini vaksin seperti apa, emang bener banget. Jadi kalau saya bahas sedikit, jadi situasi sekarang tuh namanya infodemik ya. Jadi ada studi yang bahas di pertengahan tahun lalu itu 80% informasi yang beredar di mana-mana tentang COVID itu salah. Jadi wajar ya. Maksudnya kadang nih bahkan yang tenaga kesehatan aja suka bingung. Yang bener yang mana. Apalagi masyarakat awam. Karena tadi 8 dari 10-nya salah. Dan bahkan Indonesia disebut tuh sebagai salah satu negara di mana tempat informasi yang nggak tepat terbanyak. Salah satunya. Jadi dari 6 negara. Wow. Ya jadinya makanya wajar banget kalau saya ngelihat, oh masyarakat itu bingung gitu. Maksudnya kadang mereka nggak tahu gitu mana yang bener, mana yang salah gitu. Jadi wajar. Nah, terutama tentang vaksin. Jadi dari dulu nih, sebelum era COVID, informasi nggak tepat tentang kesehatan itu 40% sebenarnya. Jadi lebih rendah. Tapi dominasinya adalah vaksin dan penyakit jantung. Jadi vaksin salah satu info yang paling bias kemana-mana gitu. Jadi karakternya seperti itu dan kemudian ditambah kondisi COVID ini makin meledak lah. Jadi kadang tuh orang dapat grup WhatsApp itu broadcast nggak bisa bedain kan, ini bener nggak, ini salah nggak, Benar dok. gitu kan. Antara hoax, mitos, dan fakta itu tuh kayak kita sekarang jadi susah mau percaya sama yang mana gitu. Betul banget Kak, bahkan ada lagi kadang yang lebih susah, itu namanya false truth. Jadi mereka ngambil sebagian yang benar tapi dibelokkan di akhirnya. Itu lebih susah lagi sebenarnya menanggulanginya, dan itu lebih sering beredar Jadi di grup mencari WhatsApp. yang sesuai keyakinan kita gitu ya, kayaknya Iya, dibelokkan gitu ya. betul, kayak data table cuma cherry picking, terus endingnya dinarasikan sesuai kemauan pembuat broadcastnya. Jadi itu lebih susah lagi tuh menanganinya. Jadi mau nggak mau kalau di era kayak gini, terutama maksudnya kalau kita dapat informasi, pastiin verifikasi dulu deh, pastiin dulu misalnya ngecek di websitenya BNPB kan ada. Sekarang bahkan kayak media-media mainstream itu udah punya fact checker, website-website banyak fact checker, atau tanya ke ahlinya itu juga bisa. Nah, kalau tentang vaksin sendiri, sebenarnya sudut pandangnya tuh kayak gini, vaksin itu kan sebenarnya kalau kita disuntik, itu kan kita bisa kebal ya, kayak kebal terhadap gejala atau kebal terhadap yang lain-lainnya. Dan Betul, bahkan di beberapa penyakit nih, contohnya kayak cacar, bukan cacar air ya, cacar yang dulu banget, itu sampai hilang saat penyakitnya. Sekarang nggak ada sama sekali dan kita udah nggak perlu divaksin. Dulu tingkat kematian itu tinggi banget. Jadi ada kemungkinan dengan vaksin itu sebenarnya kita melindungi orang lain.
Kan mungkin pernah dengar ke analisa juga ya, ada orang-orang yang Iya, iya. nggak boleh divaksin gitu. Dengan kondisi Betul, tertentu, sakit ini, betul. sakit itu, hamil. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau divaksin, secara nggak langsung kita melindungi mereka gitu. Jadi kayak lebih ke tanggung jawab sosial sih kalau di kondisi pandemi kayak gini ya. Karena masa kita mau sih lebih banyak lagi orang yang masuk rumah sakit gitu. Ngelihat berita kan, orang masuk UGD rame gitu. Padahal zaman dulu kita ngantri itu masuk bioskop, ngantri masuk restoran. Nggak dapet pun nggak apa-apa. Coba masuk IGD ngantri nggak dapet. Bisa makin berat atau sampai Iya, iya. meninggal. Jadi kalau saya melihat dari vaksin ini, ya itu sih, masalah informasi ini penting banget. Dan kalau misalnya buat vaksinnya sendiri, di luar konteks keamanan, efektivitas, ini sebenarnya tanggung jawab sosial sih di era sekarang. Gitu sih Kak, kalau saya Yes, ngelihatnya. setuju, setuju. Kalau aku bisa dapat segera aja nih mau juga gitu dok. Cuma kan itu ada jatahnya ya, dan itu Mm-mm. kita kayak semacam kalau yang udah dapat jatah, percayalah bahwa sudah ada yang punya kapasitas untuk bisa menakar vaksin itu berbahaya atau tidak. Jadi kita tidak perlu langsung take it for granted gitu ya dok. Intinya itu sebagai moral dan social obligation kita aja. Kalau memang kita bisa melindungi orang lain di tengah pandemi ini, walaupun belum tentu kebal ke diri kita, gitu ya dok. Betul, betul sekali. Oke, baik. Nah, ini dok, ini pertanyaannya udah banyak banget nih ya. Tapi aku pengen coba buka satu persatu nih, karena udah banyak yang nggak sabar pengen nanya. Mm-mm. Oke, di sini nih. Hmm, yes, yes. Oke, oke, oke. Nah, ini nih dok. Ini kan ada yang bilang nih, Mm-mm. kenapa sih vaksin tahap ketiganya baru tahun depan? Jadi kalau saya lihat ini sama sih ya, kita udah mulai capek kan. Ada yang bilang bahkan kalau kondisi Indonesia masih kayak gini, ini bisa 10 tahun lagi nih kondisi kita untuk bisa pulih. Sedih banget gak sih dok gitu? Mm-mm. Ini benar nggak menurut dokter Adam? Oke ya, ini menarik banget sebenarnya yang dibahas sama media. Itu kan dari media luar ya, itu kalau secara data terkini, terus misalnya gini, mereka menghimpun nih kecepatan penyuntikan vaksin di Indonesia sekarang seperti apa. Terus kemudian dibikin prediksinya. Dengan asumsi kecepatannya segitu-segitu aja. Itu benar, emang. Dalam 10 tahun baru selesai. Bahkan kalau kita lihat beritanya, itu bukan 10 tahun, Kak. Tapi lebih dari 10 tahun. Jadi, Wow. itu mungkin mereka udah nggak mau ngitung lagi kali. Jadi memang ada beberapa negara yang dengan kondisi penyuntikan seperti ini, itu bakal lebih dari 10 tahun. Nah, apakah benar seperti itu? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung nanti dari ininya, kecepatan penyuntikannya seperti apa. Karena kan jujur aja nih, kondisi di Indonesia sekarang, itu kan stok vaksinnya akan datang bertahap kan ya. Maksudnya enggak, sekarang ini kondisinya bukan semua vaksin di Indonesia udah siap, bisa diberikan ke semua orang. Enggak begitu. Tapi vaksinnya akan datang bertahap. Dan sekarang jumlahnya tuh, terakhir saya baca, per 2 Februari, sekitar 28 juta dosis. Jadi mungkin 14-15 juta orang lah yang bisa disuntik. Dan itu akan bertahap, ada prioritas-prioritasnya. Jadi emang untuk yang kebetulan belum masuk ke prioritas, mungkin karena tidak termasuk resiko tinggi pekerjaannya dan kondisinya, misalnya bukan orang tua, bukan yang punya komorbid, emang sejauh ini belum masuk prioritas ya. Jadi mau nggak mau kita harus lebih bersabar. Dan apakah waktunya akan 10 tahun? Balik lagi, bisa iya kalau misalnya Indonesia konsisten gini-gini terus kecepatannya, tapi bisa enggak kalau mereka emang bisa menambah kecepatan seiring stoknya pada datang. Kayak gitu sih, Kak. Waduh, dok, itu kayak ada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan ya, di luar Betul kendali sekali. kita. Betul sekali. Dan kadang-kadang yang bikin lelah itu kalau kita itu ada di satu level, kita tuh berusaha untuk mengatur kayak tadi. Ini harusnya pemerintah gini nih, harusnya pemerintah gitu tuh. Nah, itu kan yang bikin capek sebenarnya dok, secara psikologis. Alangkah lebih baik kalau aku sih merasa kita fokus dengan apa yang bisa aku lakukan sebagai masyarakat. Nah, kalau kita fokus ke obrolan kita ke sana nih dok, apa sih menurut dokter Adam yang perlu kita lakukan untuk bisa melindungi diri kita maupun orang lain di tengah pandemi ini dok? Oke, saya nggak bakal terlalu banyak bahas yang biasa ya kan, yang biasa 3M ya, masalah cuci tangan, Iya, jaga iya. jarak, pakai masker itu udah pada tahu semua ya. Jadi kalau saya lihat ada satu concern nih yang di luar negeri tuh udah orang tuh udah pada banyak yang tahu, tapi di Indonesia kurang, yaitu Apa itu ruangan dok? indoor. Ruangan indoor dengan ventilasi tertutup. Oh, Jadi itu penting banget, tapi emang saya lihat udah ada beberapa orang yang concern itu ya, cuma nggak sebanyak itu gitu. Karena kejadian-kejadian super spreader, contoh di Korea Selatan, yang di satu kafe yang namanya bisa ditulis di gelas itu dari satu orang jadi 50 orang. Cuma gara-gara ruangannya tertutup, AC-nya muter-muter aja di situ. Jadi itu sebenarnya rawan banget terjadi di mana aja. Jadi saya berharap banget di Indonesia tuh lebih jadi concern gitu. Bahkan di Jepang, kan kayak misalnya ada kayak 3M gitu ya.
itu salah ada kita punya namanya 3C. Salah satunya adalah masalah ventilasi itu. Jadi benar-benar ditekanin banget di sini. Itu saya rasa penting banget kalau buat di Indonesia ya, maksudnya supaya segera diterapkan. Terus berikutnya kalau untuk diri sendiri itu aktivitas fisik ya. Saya lihat nih sering dengar cerita kalau misalnya gini ceritanya, saya lagi WFH, malas ngapa-ngapain, enakan tidur, ambil kerja gitu kan. Jadinya aktivitas fisiknya turun. Padahal harusnya minimal itu kita 2 jam 30 menit seminggu. Itu minimal harus aktivitas fisik yang aerobik. Entah itu jogging, lari, sepedahan. Itu satu minggu. Satu minggu itu, Dok. 1 minggu. 2 jam berapa menit tuh? 2 jam 30 menit. Biasanya suami aku udah over tuh berarti. Udah over. itu minimal, Kak. Bisa disumbang nggak ke istrinya? Itu minimal bisa, ya. Itu minimal. Itu Oke, terus. Soalnya gini, kalau itu nggak dilakuin, kan mungkin pernah denger ya, COVID itu punya komorbid, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung. Nah, kalau kita aktivitas fisiknya nggak benar, itu komorbid itu bisa muncul semua di kita. Jadi, ketika kita nggak aktivitas fisik, resiko komorbid meningkat. Ketika kita apes kena COVID, kan kita nggak ada yang tahu, ntar resiko kita jadi berat. Makanya itu salah satu upaya melindungi diri sendiri, dan sekalian ajak keluarga, itu melindungi orang lain juga kan. Jadi, penting banget tuh sebenarnya aktivitas fisik. Terus, nah, aktivitas fisiknya seperti apa? Aktivitas fisiknya seperti apa nih, Dok? Mungkin teman-teman kan ada yang gara-gara aktivitas fisik justru malah berkerumun, berkumpul gitu. Ini kan susah ya, mau olahraga tapi malah nyebarin virus gitu. Itu gimana ya, Dok? Betul. Jadi gini, sejauh ini yang direkomendasiin bentuknya itu aerobik ya. Jadi bukan yang kayak push up, sit up yang kebentuk otot itu bukan ya. Jadi aerobik itu yang kayak jogging, naik sepeda, atau jalan di tempat juga boleh. Nah, itu aerobik. Nah, lokasinya di mana? Nomor 1 tuh idealnya di rumah sebenarnya. Nah, nomor 2 yang ideal adalah outdoor boleh, tapi di tempat yang emang kalian yakin 100% bisa menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain. Nah, kalau misalnya seandainya gini, kan saya sering lihat di Indonesia nih, olahraga biar sehat, terus naik sepeda bareng-bareng teman, jogging bareng-bareng teman. Sebenarnya gini prinsipnya. Itu dari dokter kita nggak bisa ngelarang, tapi kita bisa ngasih tahu kalau kita olahraga dengan orang yang tidak tinggal serumah. Jadi kalau kalian mau sama suami, sama anak, jalan bareng-bareng, atau misal tante om kalian tinggal serumah, silakan. Nggak ada masalah. Tapi kalau kalian misalnya sama teman atau keluarga yang tidak serumah, itu kalian sudah terhitung resiko tinggi ketika olahraga. Maaf gitu ya teman-teman, saya menolak ajakan naik sepeda berapa bulan belakangan ini. Iya Dok. Jadi memang kayaknya adalah sesuatu yang ini nggak banyak kita tahu ya, Dok ya. Saya juga setuju banget tuh Dokter Adam bahwa kemarin aku sempat kena juga circle cluster aku di kantor APDC gitu. Dan setelah aku sadar, kita tuh selama ini udah pakai masker, udah coba 3M, tapi emang benar ventilasi. Jadi kantorku tuh tertutup, Dok. Nah, begitu ada satu yang kemarin kena, alhamdulillah sekarang udah sehat semua gitu. Kita juga ikut satu rumah, juga ikut ini, dan alhamdulillah aku sehat, terkonfirmasi negatif, cuma nggak tahu juga ya sebelum dan setelahnya kan gitu. Tapi memang akhirnya belajar dari situ, ventilasi, durasi, dan benar-benar menjaga jarak itu benar-benar kita akhirnya perhatiin. Akhirnya sekarang kita shifting sih WFO yang benar-benar ketat gitu. Satu hari cuma masuk 2 orang di satu kantor dan jendela harus kebuka gitu.